Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran bahasa Indonesia hari ini kita akan mempelajari menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra. Terutama kita akan membicarakan tentang hikayat. Sebelum memulai pelajaran menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra, marilah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hikayat, Ibu bacakan ya. Salah satu hikayat di dalam sastra Melayu. Perkara si bungkuk dan si panjang. Hatta maka berapa lamanya masyuhudul hak pun besarlah. Kakak kian maka bertambah-tambah cerdiknya dan akalnya itu. Maka pada suatu hari adalah 2 orang laki istri berjalan. Maka sampailah ia kepada suatu sungai. Maka dicaharinya perahu hendak menyeberang. Tiada dapat perahu itu. Maka ditantinya kalau ada orang lalu berperahu. Itu pun tiada juga ada lalu perahu orang. Maka ia pun berhentilah di tebing sungai itu dengan istrinya. Bermula adapun istri orang itu terlalu baik parasnya, syahda, maka akan suami perempuan itu sudah tua, lagi bungkuk belakangnya. Maka pada sangka orang tua itu air sungai itu dalam juga, katanya. Apa upayaku hendak menyeberang sungai ini? Itulah salah satu hikayat yang menggunakan bahasa Melayu klasik. Ya, untuk anak-anak sekarang mungkin bahasanya terlalu bahasa klise ya, jadi jarang dimengerti oleh anak-anak sekarang. Nah, di pelajaran karya sastra ini apa saja sih yang akan kita bahas, yaitu unsur-unsur dalam karya hikayat jenis rekaan, yaitu 1. Istana dan kehidupannya menduduki peranan yang sangat penting dalam struktur penceritaannya. Tujuan utama penceritaan adalah untuk menghibur, membawa para pembaca ke alam impian yang serba indah dan megah. Dan tokoh-tokoh utamanya selalu mendapat kemenangan dan kebahagiaan atau happy ending yang kadang-kadang serba tidak terduga. Menekankan segi pentingnya ajaran moral yang dalam hal ini digambarkan oleh pola sebagai berikut. 1. Kearifan mengalahkan kelicikan. Kesederhanaan mengalahkan keserakahan. Keadilan mengalahkan kezaliman. Keberanian mengalahkan kepengecutan. Pada cerita selalu bersifat stereotip, antara lain peperangan antar kerajaan, keajaiban, dan kekuatan gaib, serta percintaan antara tokoh istana. Itulah kisah-kisah yang berhubungan dengan hikayat dengan bahasa Melayu yang masih klise dan bersifat klasik. Untuk lebih jelasnya apa itu hikayat, marilah kita melihat dan menyimak PPT yang akan dijabarkan di bawah ini. Bab 4. Menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra. A. Definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. B. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. C. Pengungkapkan kembali isi hikayat. D. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. E. Penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. A. Definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis hikayat. Definisi hikayat, ciri-ciri atau karakteristik hikayat, jenis-jenis hikayat. Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga istana atau kaum bangsawan, orang-orang ternama, orang suci di sekitar istana, dengan segala kesaktian, keanehan, dan mukjizat tokoh utamanya. Hikayat kadang mirip cerita sejarah atau berbentuk riwayat hidup yang di dalamnya terdapat peristiwa atau kejadian yang tidak masuk akal dan penuh keajaiban.
Hikayat berfungsi sebagai media hiburan, pembangkit semangat, atau untuk meramaikan pesta. Anonim, sifatnya ya, sifat dari hikayat itu yaitu anonim, istana sentris. Bersifat statis, bersifat komunal, menggunakan bahasa klise, bersifat tradisional, bersifat didaktis, menceritakan kisah universal manusia. Terdapat kemustahilan di dalam ceritanya, menceritakan kesaktian seorang tokoh. Maksud dari anonim ini, hikayat tidak ada pengarangnya, jadi milik bersama. Istana sentris, temanya selalu bersifat istana karena memang menceritakan keadaan istana. Bersifat statis, bahasanya klise dan menggunakan bahasa Melayu. Bersifat komunal, selalu bersama-sama, jadi menceritakan bukan perorangan tapi keadaan bersama. Menggunakan bahasa klise, ya bahasanya penuh dengan bumbu-bumbu atau majas-majas yang digunakan pada saat itu. Bersifat tradisional, ya masih bersifat lama dan menggunakan kebiasaan kehidupan orang pada saat itu. Bersifat didaktis, ya. Jenis hikayat berdasarkan fase historis sebagai berikut. Jenis hikayat berdasarkan isi sebagai berikut. A. Hikayat berdasarkan fase historis. A. Hikayat berunsur Hindu, contoh Hikayat Pandawa V dan Hikayat Sri Rama. B. Hikayat berunsur Hindu Islam, contoh Hikayat Jaya Lengkara, Hikayat Si Miskin, dan Hikayat Indra Putra. C. Hikayat berunsur Islam, contoh Hikayat 1001 Malam dan Hikayat Kamar al-Zaman. Jenis hikayat berdasarkan sebagai berikut. Jenis rekaan, contoh Hikayat Malin Dewa. B. Jenis sejarah, contoh Hikayat Hang Tuah, Hikayat Patani, dan Hikayat Raja-Raja Pasai. C. Jenis biografi, contoh Hikayat Abdullah dan Hikayat Sultan Ibrahim bin Adam. Nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat, isi yang terkandung dalam hikayat. 1. Nilai religi. 2. Nilai moral. 3. Nilai sosial. 4. Nilai budaya. 5. Nilai estetika. Dan 6. Nilai edukasi. Unsur intrinsik dibagi menjadi tema, latar atau setting, kemudian alur atau plot, tokoh dan penokohan, dan sudut pandang. Isi hikayat dapat diketahui dari unsur pembangun hikayat. Unsur pembangun hikayat terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik, religi, agama, adat istiadat, latar belakang sosial budaya, silsilah atau garis keturunan. C. Pengungkapkan kembali isi hikayat. Ringkasan isi hikayat, penyampaian isi hikayat. Ringkasan hikayat dapat disusun dengan menentukan unsur intrinsik dan ekstrinsik untuk menentukan pokok-pokok isi hikayat. Sinopsis atau ringkasan hikayat dapat disusun dengan langkah-langkah berikut. A. Membaca keseluruhan hikayat dengan saksama. B. Mencatat gagasan utama dengan menggarisbawahi gagasan-gagasan penting. C. Menulis ringkasan berdasarkan gagasan utama yang telah dicatat pada langkah kedua. Gunakan kalimat padat, efektif, dan menarik untuk merangkai jalan cerita menjadi sebuah karangan singkat yang menggambarkan karangan asli. D. Dialog dan monolog tokoh cukup ditulis isi atau dicari garis besarnya.
Sinopsis hikayat tidak boleh menyimpang dari jalan cerita dan isi keseluruhan hikayat. Langkah-langkah menyampaikan isi hikayat: mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana, membaca hikayat dengan saksama, memahami unsur intrinsik dalam hikayat tersebut, mencatat peristiwa-peristiwa yang terjadi sesuai dengan urutan waktu. Lalu, mengembangkan urutan peristiwa dengan bahasa sendiri yang lebih sederhana. D. Perbandingan nilai-nilai dan kebahasaan hikayat dan cerpen. Karakteristik kebahasaan, perbedaan nilai-nilai dan kebahasaan dalam hikayat dan cerpen. Penggunaan majas, penggunaan kata-kata arkais. Penggunaan majas A. Majas perbandingan, majas sindiran, majas penegasan, dan majas pertentangan. Penggunaan kata-kata arkais, gaya bahasa dalam hikayat biasanya menggunakan ungkapan arkais atau berhubungan dengan masa lalu berciri kuno atau tua, seperti syah dan harta, alkisah, dan sebermula. Unsur pembangun hikayat dan cerpen. Perbedaannya, unsur pembangun hikayat dan cerpen, unsur intrinsik tema. Tema-tema hampir sama dalam hikayat. Dalam cerpen, tema lebih bervariasi dan banyak pilihan. Latar dalam hikayat, latar atau tempat sangat menonjol yaitu istana dan lingkungannya. Kalau cerpen, latar lebih bervariasi, baik tempat, waktu maupun suasananya. Tokoh dan penokohan. Tokoh terbatas, raja-raja, ratu, permaisuri, atau rakyat jelata yang digambarkan hidup di lingkungan istana atau kerajaan. Penokohan dalam hikayat bersifat mutlak. Dalam cerpen, tokoh yang diciptakan tidak terbatas. Penokohan dalam teks cerpen lebih realistis. Alur dalam hikayat yang digunakan biasanya alur maju. Alur dalam cerpen yang digunakan adalah alur maju, mundur, dan campuran sangat mungkin digunakan. Sudut pandang dalam hikayat. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang ketiga, serba tahu. Sedangkan dalam cerpen, sudut pandang yang biasa digunakan yaitu sudut pandang orang ketiga, sudut pandang orang pertama, dan campuran. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam hikayat bersifat statis. Gaya bahasa lebih dinamis dalam cerpen dan mengikuti perkembangan zaman. Amanat. Dalam hikayat, amanat ditulis secara eksplisit. Dalam cerpen, amanat tidak selalu ditulis secara eksplisit, bahkan cenderung implisit. Jadi, penyelesaian cerita itu diserahkan kepada pembaca. Itu yang dinamakan unsur intrinsik. Jadi ada tema, latar, tokoh dan penokohan, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa ditambah amanat. Unsur ekstrinsik, biografi. Nah, di dalam hikayat, nama pengarang biasanya tidak disebutkan atau anonim. Kalau dalam cerpen, nama pengarang ditampilkan atau disebutkan. Nilai-nilai. Dalam hikayat, nilai agama dan pendidikan paling menonjol. Di dalam cerpen, nilai lebih beragam, misalnya sosial, budaya, agama, dan pendidikan. Penyusunan hikayat ke dalam bentuk cerpen. A. Meringkas atau membuat sinopsis sebuah penggalan hikayat. B. Mendaftar konflik-konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat tersebut. C. Memilih konflik yang menarik atau mengesankan berdasarkan data konflik yang sudah dirumuskan. D. Mengembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Itu yang dinamakan langkah-langkah penyusunan hikayat dalam bentuk cerpen. Penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. Aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyampaian hikayat dalam bentuk cerpen. A.
Keruntutan cerita atau jalan ceritanya harus berurutan. B. Suara, lafal, dan intonasi. C. Gestur dan mimik. Pembahasan tentang menelusuri nilai-nilai karya sastra telah kita selesaikan. Untuk itu, silahkan mencari atau meringkas sinopsis sebuah penggalan hikayat, kemudian kita buat menjadi cerpen. Caranya bagaimana? Yaitu bahasa yang dari Melayu klasik kita ubah ke dalam bahasa Indonesia. Tidak perlu panjang-panjang, cukup 3 paragraf saja dengan ketentuan setiap paragraf terdiri dari 5 kalimat dari bahasa Melayu yang telah dijadikan bahasa Indonesia yang sekarang. Kita sebut saja cerpennya yaitu petigraf. Cerpen yang terdiri dari 3 paragraf. Memulainya bisa dari unsur intrinsik, boleh dari latar dulu, boleh dari alur, boleh dari tokohnya, ataupun dari gaya bahasa yang akan ditampilkan dalam unsur intrinsik. Silahkan menuliskan cerpen yang diubah dari sinopsis sebuah penggalan hikayat. Tuliskan dalam buku bahasa Indonesia dan dikumpulkan sebagai latihan mengerjakan hikayat dalam bentuk cerpen. Wabil taufiq wal hidayah, pelajaran bahasa Indonesia telah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.